Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu wa syirihu rahimahumullahu ta'ala, nafanallahu bihima wa bi'ulumima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Melanjutkan keterangan yang kemarin, yaitu sekarang wa hukmu syari'i fihi. Kita baca dulu. Wa hukmu syari'i utawi hukume wong kang tumandang fi ing dalam ilmu iku al wujubu wajib al aini kang bangsa ain utawa tertentu fima ing dalam barang ya tawaqqafu kang dadi kandhek alaihi ing atase ma apa sihatul ibadati saya ibadah wal muamalati lan muamalah utawa nyambut gawe wal munakahati lan pernikahan. Wal kifayu lan bangsa kifayah fima ing dalem barang zada kang nambahi apa ma'ala zalika ing atase mengkono-mengkono ma yatawaqqafu alaihi sihatul ibadah ila bulughi darajatil fatwa tumeka maring tumeka derajat fatwa wa nadbu lan sunat fima ing dalem barang zada kang nambahi apa ma'ala zalika ing atase darajatil fatwa utawa fi mazada ala dalika ila akhirih. Nah, kita terangkan dulu. Sekarang hukumnya orang yang belajar tentang ilmu fikih itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu wajib ain atau fardu ain. Bagi siapa? Bagi orang yang mana ibadah dan muamalah serta pernikahan itu belum tahu. Maksudnya orang yang akan melakukan ibadah atau muamalah itu pekerjaan seperti jual beli, sewa menyewa, akad ijarah dan lain sebagainya serta pernikahan. Bagi orang yang belum tahu, maka hukumnya fardu kifayah atau fardu ain atau wajib ain untuk belajar ilmu fikih seperti tentang sholat, tentang wudhu, tentang puasa. Itu kan harus ada syarat rukun, harus menetapi syarat rukun. Jadi tidak boleh orang melakukan ibadah tanpa diilmui. Maka dari itu belajar ilmu fikih yang menyangkut tentang peribadatan dan muamalah serta pernikahan itu menjadi fardu ain. Kalau tidak belajar bagaimana? Ya dosa. Soalnya kewajiban masing-masing orang atau setiap pribadi manusia berkewajiban untuk belajar fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah. Ya kita contohkan saja. Ketika kita sholat, jelas di situ ada tata cara, syarat rukun, adab dan lain sebagainya. Ada orang sholat tanpa didasari ilmu, kira-kira sholatnya sah apa tidak? Ya jelas tidak sah. Karena apa? Pasti sholatnya ikut-ikutan, tidak tahu mana syarat, mana rukun, mana wajib, mana sunnah, mana yang membatalkan, mana tidak, dan seterusnya. Maka dari itu dikatakan al-ilmu imamun wal amal ma'mumun. Sebelum kita melakukan amal harus berilmu dulu. Dikarenakan ilmu tanpa amal itu akan rusak. Maaf, amal tanpa ilmu itu rusak. Sholat tanpa ilmu itu kemungkinan besar tidak sah. Kita ambil contoh masalah dunia saja. Ketika kita mengerjakan soal ujian atau tes atau wawancara atau mengerjakan apalah,
kita memasak, kita membangun rumah, seumpama asal-asalan, itu kemungkinan besar gagal. Itu masalah dunia, harus diilmui kan, apalagi masalah akhirat, masalah ibadah, maka wajib. Jangan sampai kita beribadah cuma ikut-ikutan. Apalagi ini zaman akhir, hadza zamanu fitnah. Sekarang ini adalah zaman serba fitnah. Yang mana di situ banyak tahqiqul batil wa tabtilul haq. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang jelek dipuja-puja, yang baik dihina, dicaci maki, dan lain sebagainya. Maka jalan satu-satunya adalah belajar ilmu agama. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka mau tidak mau harus belajar ilmu agama supaya ibadahnya itu diterima, ibadahnya itu benar-benar sah. Karena syarat diterimanya ibadah itu harus diilmui. Tidak bisa yang penting ikhlas, nggak bisa. Harus ikhlas memang, tapi sesuai dengan aturan yang diberlakukan, sesuai aturan yang sudah diatur oleh agama, itu juga syarat mutlak. Kemudian muamalah, ketika kita melakukan jual beli, itu harus tahu tentang fikihnya, ini haram atau tidak, ini sah atau tidak. Ketika kita akan menyewa, ketika kita akan melakukan akad perpinjaman dan lain sebagainya, ini sah atau tidak, maka harus belajar dulu. Nah, ini belajar ilmu fikih tentang amalan-amalan seperti itu, muamalah seperti itu, hukumnya wajib ain atau fardu ain. Begitu juga munakahah, pernikahan. Bab pernikahan, ketika kita akan menikah, kita wajib belajar tentang pernikahan. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, mana haknya suami, mana kewajiban suami, mana haknya istri, mana kewajiban istri. Nah, semua sudah diatur dalam bab fikih masing-masing. Dan insya Allah ketika orang mengutamakan ilmu agama, pasti di situ ada tanda-tanda kebaikan sebagaimana hadis Nabi, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan tentang masalah agama. Sekarang belajar agama sangat mudah, baik secara langsung atau kita tanya-tanya kepada ustadz, kepada yang lebih tahu, seorang alim, atau seperti ini kita memanfaatkan media sosial untuk berdakwah Islam, untuk mengaji, insya Allah nanti berkah semua. Selanjutnya kifayah, fardu kifayah. Belajar ilmu fikih itu hukumnya fardu kifayah. Ketika kapan? Ketika fima zada ala dzalika ila bulughi darajatil fatwa. Selain bab ibadah, muamalah dan munakahah sampai derajat fatwa. Jadi belajar ilmu fikih selain ibadah, muamalah dan munakahah itu masuknya fardu kifayah. Nanti ada babnya sendiri. Ketika orang akan berfatwa, ketika menjadi pemimpin, ketika mengatur negara, ketika berpolitik, itu harus ada. Orang Islam harus ada yang seperti itu. Belajar pun wajib secara kifayah. Nanti di depan, khususnya dalam fikih, pasti ada keterangan-keterangan tentang hukum fardu kifayah. Sudah difan-fan oleh para ulama, para musonef. Ketika membuat kitab itu sudah difan-fan, sudah dibagi-bagi mana fardu ain, mana fardu kifayah. Selanjutnya sunat. Nah, sunat selain wajib ain, selain fardu kifayah itu hukumnya sunat. Jadi tentang berhubungan dengan sunat, maka sunat
Ketika dengan wajib maka wajib, ketika dengan fardu kifayah maka fardu kifayah. Jadi belajar ilmu fikih itu ada 3 hukum, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat. Kesimpulan seperti itu. Yang fardu ain seperti belajar ilmu fikih tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang jual beli, ijarah atau persewaan, akad muqarodah, bagi hasil, berdagang, tentang munakahah, pernikahan, itu fardu ain. Selain itu fardu kifayah seperti tentang mengatur negara, tentang berpolitik, tentang mendirikan majelis fatwa, tentang berfatwa, itu fardu kifayah. Yang sunat, nah selain itu ketika sudah selesai semua maka hukumnya sunat. Sudah tahu tentang sholat ibadah, udah yang khususnya fardu kifayah sudah semua, berarti itu hukumnya sunat. Seperti ketika pengajian atau majelis taklim membahas tentang fikih untuk kemaslahatan umum, tentang fikih masalah sedekah, masalah kepentingan umum, ini nanti bisa masuk ke dalam kesunahan. Udah sekian dulu, semoga bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wallahu al-musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.